Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Daroin dengan NIM 231060652. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari pemrograman saya, yaitu menghitung volume bangun ruang. Yang mana di sini saya menghitung volume balok, terus yang kedua menghitung volume 5 segitiga, terus yang ketiga yaitu menghitung volume prisma segi 4, terus yang keempat yaitu menghitung volume prisma belah ketupat. Nah, untuk pertama-tama saya membuat definisi atau fungsi untuk mendeklarasikan volume balok, yang mana tadi volume balok berada di nomor 1. Nah, pertama saya menuliskan fungsi volume balok, terus selanjutnya saya menulis print. Nah, print di sini itu berguna untuk menampilkan atau memperlihatkan program ke pemakai program itu. Nah, selanjutnya ditulis kutipan Anda memilih untuk menghitung volume balok. Nah, setelah itu print untuk memberitahukan bahwa rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, setelah menuliskan ini, langsung dituliskan variabel lebar sama dengan float. Kenapa menggunakan float? Karena nanti kemungkinan pengguna program akan memasukkan angka desimal. Nah, seumpama bilangan bulat, nanti yang dipakai yaitu integer. Nah, setelah float dalam kurung input. Nah, input di sini sebagai perintah, yaitu silahkan masukkan lebar balok yang Anda punya. Nah, setelah itu kita membuat variabel panjang seperti membuat variabel lebar tadi, terus membuat variabel tinggi seperti membuat variabel lebar dan panjang. Nah, terus yang selanjutnya yaitu membuat variabel rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, setelah menuliskan variabel volume, saya menuliskan function print, yaitu untuk memberitahukan bahwa hasil volume balok adalah variabel volume panjang kali lebar kali tinggi. Nah, setelah function dari volume balok selesai, saya membuat definisi atau function volume 5 segitiga. Saya menuliskan seperti tadi print, terus lanjut print untuk menginformasikan rumus dari volume 5 segitiga, yaitu sepertiga kali luas kali tinggi. Nah, setelah itu langsung seperti tadi membuat variabel luas alas sama dengan float. Input silahkan masukkan luas alas segitiga yang Anda punya. Setelah itu kita membuat variabel tinggi seperti membuat variabel luas alas. Nah, setelah itu membuat variabel volume sama dengan rumusnya tadi, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, setelah selesai langsung print untuk menginformasikan hasil volume 5 segitiga adalah variabel volume, yang mana sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, selanjutnya membuat function definisi volume prisma segitiga. Kita tuliskan print dulu seperti tadi, yang isinya Anda memilih untuk menghitung volume prisma segi 4, terus print lagi untuk menginformasikan rumus, yaitu luas alas kali tinggi prisma. Terus kita membuat variabel luas alas, float input silahkan masukkan luas alas 5 segitiga yang Anda punya. Setelah itu membuat variabel tinggi prisma seperti luas alas. Setelah itu membuat variabel volume yang berisi rumus, yaitu luas alas kali tinggi prisma. Setelah itu langsung print
untuk menginformasikan hasil dari volume prisma segi 4 adalah variabel volume, yaitu luas alas kali tinggi prisma. Nah, setelah itu yang keempat yaitu membuat definisi function volume prisma belah ketupat. Kita tuliskan print dulu seperti tadi. Terus dalam kurung kutipan Anda memilih untuk menghitung volume prisma belah ketupat. Nah, itu print menginformasikan rumus yaitu setengah kali D1 kali D2 kali tinggi. Nah, setelah itu kita buat variabel konstan D1 sama dengan float. Dalam kurung input silahkan masukkan D1 yang Anda punya. Nah, setelah itu membuat variabel konstan D2 seperti D1. Setelah itu tinggi. Setelah itu langsung ke variabel volume yang mana bertujuan untuk menginformasikan rumus, yaitu setengah kali D1 kali D2 kali tinggi. Setelah itu langsung print dalam kurung untuk menginformasikan dalam kurung kutipan volume prisma belah ketupat adalah variabel volume. Nah, setelah itu kita buat definisi function ulangi yaitu ketika kita selesai menghitung salah satu volume bangun ruang yang 4 tadi, nanti kita ada tawaran. Apakah Anda masih kepo ingin menghitung Y atau N sama dengan, yaitu kita langsung tuliskan aja variabel sama dengan input untuk menawarkan atau menanyakan apakah Anda masih kepo ingin menghitung lagi. Nah, jawabannya nanti antara Y atau N. Nah, kalau jawabannya Y, nanti akan muncul ke menu utama. Nah, if di sini berarti syarat atau kalau. Nah, setelah itu kalau else itu berarti yang kalau tidak, maksudnya kalau jawabannya N gitu loh, itu berarti langsung keluar. Yang mana di sini dituliskan print nanti akan menampilkan tampilan terima kasih. Nah, setelah membuat definisi function seperti tadi, dari mulai volume balok sampai prisma belah ketupat sampai ulangi, nanti membuat menu utama, yang mana menu utama ini akan ditampilkan saat pengguna program ini membuka program tersebut. Nah, langsung saja tuliskan dev menu utama, terus print untuk menampilkan menu pilihan, print 1 volume balok, print 2 volume 5 segitiga, print 3 volume prisma segi 4, terus print 4 yaitu volume prisma belah ketupat. Nah, setelah semuanya selesai, langsung tulis pilihan, yaitu variabel pilihan sama dengan integer, karena nanti yang akan dimasukkan yaitu bilangan bulat. Kalau seumpama nanti yang dimasukkan yaitu bilangan desimal, maka yang dituliskan yaitu float. Nah, integer dalam kurung input. Nah, input ini sebagai perintah seperti tadi, dalam kurung kutipan mau menghitung volume yang nomor berapa. Nah, itu sebagai tawaran, nanti akan menghitung nomor antara 1 sampai nomor 4. Nah, setelah itu kita tuliskan if sebagai syarat. Kalau memilih menu pilihan nomor 1, nanti akan otomatis terpanggil menghitung volume balok yang pertama tadi. Nah, kalau memilih pilihan 2, nanti akan otomatis memanggil dari program itu, memanggil untuk menghitung volume 5 segitiga. Nah, oh ya, elif di sini itu berarti syarat kedua setelah if ya. Nah, setelah itu ketika kita memilih nomor 3,
maka nanti akan dari program itu otomatis terpanggil untuk menghitung volume prisma segi 4. Nah, selanjutnya ketika kita memilih yang nomor 4, maka otomatis nanti kita akan ditampilkan untuk menghitung volume prisma belah ketupat. Nah, ketika selesai menghitung semuanya, maka nanti akan ada tawaran ulangi. Maka di bawahnya volume balok volume 5 segini, dari volume ini kita tuliskan function ulangi. Nah, seumpama kita memilih nomor selain nomor 1, 2, 3, 4, maka nanti akan ditampilkan Anda salah memilih nomor. Nah, untuk else di sini berarti kalau tidak ya. Nah, langsung saja kita tuliskan print dalam kurung kutipan Anda salah memilih nomor. Nanti akan ada ulangi, yaitu apakah nanti ada tawaran mau menghitung atau mau keluar. Nah, setelah itu mari kita coba hasil pemrograman saya. Oke, langsung saja saya run. Ada tampilan ini. Nah, ini saya bebas, kita bebas memilih nomor 1 sampai nomor 4. Langsung saja mencoba nomor 1 ya. Enter. Nah, di sini langsung nanti ada tampilan Anda memilih menghitung volume balok seperti yang tadi. Balok Anda memilih untuk menghitung volume balok, nanti otomatis akan terpanggil. Setelah itu ada perintah. Nah, ini input, silahkan masukkan lebar balok yang Anda punya, yaitu seumpamanya lebar baloknya 35, enter. Nah, nanti akan ada perintah lagi, silahkan masukkan panjang balok yang Anda punya. Sama panjangnya itu 60. Terus nanti ada lagi, yaitu memerintahkan untuk memasukkan tingginya yaitu 70. Nah, hasilnya nanti akan terpampang di sini, yang mana print volume balok sama dengan volume itu. Nah, ini volume balok adalah 147.000,0, yang mana hasil dari 35 kali 60 kali 70. Nah, setelah selesai semua, nanti akan ada perintah apakah Anda masih kepo ingin menghitung. Nah, ini seperti yang dev ulangi sini, yang mana perintah apakah Anda masih ingin menghitung. Nah, kalau jawabannya Y, nanti akan mengulangi lagi. Nah, setelah ini sama saya memilih nomor selain 1 sampai 4, yaitu 5. Nanti akan ada tampilan Anda salah memilih nomor seperti yang dijelaskan di else. Setelah itu saya akan memasukkan N, maka akan ada tampilan terima kasih, yang mana dari program tersebut telah selesai. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari hasil pemrograman saya yang menghitung volume bangun ruang. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.